tidak hanya memiliki kekayaan objek wisata bahari berupa pulau-pulau dengan panorama yang menawan dan juga kekayaan alam bawah laut yang luar biasa, Kabupaten Rotendao juga menyimpan potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata pantai dengan pasirnya yang putih menawan. Penasaran? Ikuti penjelajahan tim kami di Kabupaten Rotendao. Hai Sobat Jelajah, masih bersama saya Senen Prita. Kali ini kita berada di Pelabuhan Tenau di Kota Kupang. Dan sebentar lagi kita akan menyeberang menggunakan kapal cepat yaitu Ekspres Bahari. Dan perjalanan akan ditempuh selama 2 jam menuju Rotendao. Nah, mau tahu seperti apa perjalanannya? Mari ikutin saya. Kapal cepat yang saya tumpangi bersama tim akan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Pelabuhan Tenau Kupang menuju Pelabuhan Baa Kabupaten Rotendao. Kapal cepat ini merupakan salah satu sarana transportasi ke Kabupaten Rotendao. Penumpang kapal cepat ini terdiri dari penduduk lokal dan turis mancanegara yang datang untuk melihat keindahan Pulau Rotendao. Kabupaten Rotendao adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari 96 pulau dan 8 diantaranya berpenghuni. Selama perjalanan kami disuguhi pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Nah, sahabat jelajah, akhirnya sampai juga saya di Pelabuhan Baa Kabupaten Rotendao. Sebelum kita melihat-lihat program KPDT di sini, Senen akan jalan-jalan dulu melihat keindahan pantai di Kabupaten Rotendao. Sahabat jelajah, Kota Rotendao terkenal dengan keindahan pantainya. Salah satu pantai yang terkenal di sini adalah Pantai Numberala Boa, di mana memiliki ketinggian ombak yang sangat luar biasa, sehingga membuat turis mancanegara tertarik untuk bermain surfing di sini. Pantai ini terletak di Rote Barat yang berjarak kurang lebih 30 km dari kota Baa dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 60 menit. Pantai ini cocok untuk kegiatan surfing. Numberala adalah surga bagi para peselancar dunia. Kedahsyatan ombak di Numberala nomor 2 setelah Hawaii. Selain Pantai Numberala, pantai lain yang sering dikunjungi yaitu Pantai Leli atau Batu Termanu dan Pantai Boa. Pantai Boa ini terkenal dengan hamparan pasir putihnya yang sangat-sangat indah. Sobat jelajah, nah tadi kita sudah melihat keindahan dari Pantai Rotendao. Nah, tiba saatnya kita untuk melihat bantuan apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Yuk kita lihat. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap, mantap! Pemirsa jelajah daerah tertinggal, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Helmi Faisal, ahlinya nih mengetahui daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Nah, apa kabar Pak? Baik, Maulga, apa kabar juga? Baik. Dan hari ini saya akan mengajak pemirsa jelajah daerah tertinggal untuk jalan-jalan ke Rotendao. Ya. Apa
apa sih daerahnya? Jadi kan kita sering menyanyikan lagu ya, Ya. dari Sabang sampai Merauke, atau misalnya dari Pulau Miangas dan Pulau Rote. Pulau Rote. Nah, Pulau Rote itu berada di Rotendao, Rotendao. ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah banget, di paling Di bawah selatan. banget, ya, paling Waduh, selatan. kita terbangnya agak jauh nih. Mendingan langsung kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sahabat jelajah, Kabupaten Rotendao adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kupang. Sekarang kita akan mendengarkan statement dari Bupati Kabupaten Rotendao. Dalam kaitan dengan infrastruktur yang mendukung ekonomi rakyat Rotendao, khusus untuk jalan dan juga embung-embung, sangat bermanfaat, dan hari ini telah saya nyatakan bahwa bermanfaat bagi masyarakat Rotendao dan meningkatkan pendapatan masyarakat Rotendao. Jika apa yang telah dilaksanakan oleh KPDT terhadap daerah-daerah miskin di Indonesia, khususnya juga untuk Rotendao, sebesar apapun juga kita mengucapkan terima kasih atas segalanya itu. Sedangkan kedepannya adalah perhatian ini harus disinkronkan dengan program Kabupaten Rotendao, supaya apa yang kami butuhkan itulah yang harus diberikan dengan cara transfer daerah. Nah, tadi setelah kita mendengarkan statement dari Bapak Bupati Kabupaten Rotendao, kini tiba saatnya kita mendengarkan apa kata masyarakatnya. Kualitas ini rumput laut di Desa Nembrala, dia pun kekeringannya bagus, dia pun hasilnya bagus. Itu tiap kali satu kali panen 45 hari. Satu kali panen bisa satu tali itu bisa 100 lebih kilo, Pak. Sahabat jelajah, potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rotendao sangat besar karena luas perairan potensial di sini sekitar 2.376 km persegi dan garis pantai sepanjang 330 km. Potensi tersebut terdiri dari perikanan tangkap yang diperbolehkan sebanyak 14.300 ton per tahun, budidaya laut seluas 32.675 hektar, serta budidaya pantai seluas 12.937 hektar. Kabupaten Rotendao terkenal dengan penghasil rumput laut. Dan rumput laut di sini salah satu yang terbaik di Nusa Tenggara Timur. Mau tahu liputannya? Mari kita lihat. Salah satu komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rotendao adalah rumput laut. Selain itu, rumput laut juga menjadi leading sektor pendongkrak pembangunan di wilayah ini. Keunggulan kooperatif komoditi rumput laut adalah tidak membutuhkan investasi yang besar, kos operasi rendah, lahan tersedia, dan umur pemeliharaan pendek yakni 45 hari. Halo, apa kabar Ibu? Dengan Ibu siapa? Mama Ane. Oke. Nah, di sini saya lihat ada yang berwarna coklat, kemudian ada yang berwarna hijau, dan di sana ada yang berwarna ungu. Apa nih Bu? Yang membedakannya nih apa nih? Warnanya begini, tapi itu sudah jemur 1 hari. Oh, itu sudah dijemur 1 hari. Terus kemudian setelah proses ini akan menuju ke proses apa Bu? Gula-gula, sabun mandi. Oh iya, alat kosmetik juga ya? Bu, kalau menjemurnya ini biasa berapa hari proses penjemuran ini? 2, 3 dari tanah. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Bu ya. Kami sebagai petani rumput laut sangat mengharapkan kalau ada dari bapak-bapak yang bisa kasih kami bantuan. Kalau bisa mungkin ada bibit yang lebih bagus, yang umurnya lebih misalnya ini kan 45 hari, kalau ada yang 2 minggu atau 1 minggu juga lebih bagus. Itu kami lebih supaya kami bisa kembangkan kami punya usaha.
Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Sahabat jelajah, untuk mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sehari-hari, maka diperlukan sarana transportasi. Di bidang transportasi darat, Kabupaten Rotendao telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupa kendaraan angkutan truk sebanyak 7 unit. Kendaraan-kendaraan tersebut melayani 9 kecamatan dengan posko yang terletak di Kecamatan Lobalayu. Sahabat jelajah, saya masih berada di Kabupaten Rotendao dan di sebelah sana ini adalah salah satu bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu moda transportasi. Moda transportasi ini digunakan oleh penduduk di sini untuk menjemput mereka dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Nah, saya udah gak sabaran untuk mencoba moda transportasi ini. Yuk! Saya atas nama Pak Bupati menyampaikan terima kasih dengan harapan bahwa apa yang sudah dibuat oleh KPDT untuk Kabupaten Rotendao ini mendapat berkat dari Tuhan, dan juga kami tetap mengharapkan agar daerah kita, daerah yang sebagai bagian yang terselatan daripada negara Republik Indonesia ini selalu diperhatikan oleh KPDT. Selama berada di Rotendao, saya melihat banyak sekali peternakan. Dan jenis ternak besar yang cukup menonjol di wilayah ini adalah kambing, domba, babi, sapi, dan kerbau. Sahabat jelajah, bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang terletak di Kabupaten Rotendao ini adalah ternak sapi, yaitu berada di Kecamatan Pantai Baru. Ingin tahu ternak sapi tersebut? Ayo ikutin saya. Jumlah kelompok di sini, satu kelompok itu anggotanya 26 orang, kemudian rapat kelompok itu 1 bulan 1 kali, dan sapinya sekarang sudah 20 ekor, dengan harapan agar dapat memperhatikan kami punya koperasi ini supaya ada harapan ke depan. Apa yang kami harapkan agar terjawab. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PDT karena fasilitas yang dibangun di Desa Lenopetu ini, dengan adanya fasilitas berupa kandang, biogas, dan rumah jaga ini, kami merubah sistem peternakan di Kabupaten Rotendao, khususnya di desa ini, karena dulunya sistem peternakannya sifatnya ekstensif. Sekarang kita merubah ke sistem yang intensif. Namun sampai saat ini masalah yang dihadapi oleh koperasi yang kelola fasilitas ini bahwa modalnya kurang, sehingga ternak yang di bakalan yang ada tidak mencukupi anggota yang ada. Oleh karena itu kami masih butuh sentuhan bantuan daripada Kementerian PDT supaya semua anggota yang ada dalam koperasi itu bisa menikmati hasilnya berupa mereka bisa pelihara ternak kalau tersedianya modal untuk pengadaan sapi bakalan. Atau juga bisa juga kita butuh bantuan dari KPDT untuk pembibitan sapi potong di sini supaya tersedia sapi bakalan untuk anggota yang ada untuk penggemukan. Kalau Rotendao ini letaknya sangat di selatan ya Pak ya? Ya. Berbatasan dengan apa aja Pak? Jadi Kabupaten Rotendao ini berada di selatan, berbatasan dengan Australia, ya. Juga sebagian berbatasan dengan Timur Leste, berbatasan laut ya. Berbatasan laut.
Nah, maka sebagai salah satu daerah yang strategis karena berbatasan dengan dua negara, pemerintah tentu melakukan berbagai macam upaya-upaya, ya, karena memang masih tertinggal. Masih tertinggal. Ini menarik nih, ya. Disebut sebagai daerah terdepan Ya. karena Terluar, ya. terluar, gitu, terdepan dan terluar, tapi tertinggal. Ya. Ya. Apa saja yang harus dilakukan nih Pak? Untuk Ya, memang problem kita karena daerah pulau-kepulauan, ya, maka masalah yang dihadapi paling awal itu adalah connectivity. Ya, jadi kita memastikan dulu ketersediaan moda transportasi, ya, kapal-kapal penumpang antar pulau, ya, kemudian penyediaan bandara yang sekarang saya waktu kunjungan ke sana 2 tahun yang lalu, ya, sudah memadai bandaranya, ya, meskipun harus diperpanjang lagi tentunya agar pesawat-pesawat berbrand besar juga bisa masuk. Ya. Kemudian seperti kita ketahui, Rotendao ini memiliki potensi rumput laut. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Rotendao sangat melimpah. Dengan letak geografis di selatan Indonesia, menjadikan kabupaten ini sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bidang kelautan, pariwisata, dan peternakan, Kabupaten Rotendao telah berkembang dengan baik. Bagaimana dengan potensi lain yang ada di kabupaten ini? Mari kita dengarkan narasumber berikut. Bahwa ke depan Rotendao itu karena berada pada titik selatan yang secara tropis adalah wilayah masa hujan dengan sangat pendek, kemudian musim panasnya sangat panjang sekitar 8 bulan, musim hujannya adalah 3-4 bulan. Maka sudah jelas bahwa kebijakan pemerintah dari sisi pengamanan sumber daya air ialah pendekatannya membangun embung-embung untuk menahan air aliran runoff untuk ditampung menjadi sumber air yang akan digunakan untuk irigasi dan juga menjaga konservasi air tanah. Rote, Sabu, Sumba. Nah, ini kan pulau-pulau di mana ada 10 kabupaten dan 1 kota di dapil satu. Nah, ini dari 10 kabupaten itu semuanya adalah termasuk kabupaten daerah tertinggal. Hanya Kota Kupang tok yang tidak masuk dalam daerah tertinggal. Nah, tentu ini kan merupakan daerah-daerah yang sangat terpencil dan belum terjamah betul pembangunannya. Ya, kita bisa melihat bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari masalah infrastruktur, masalah baik sekolah yang artinya yang lebih bermutu maupun fasilitas-fasilitas rumah sakit dan juga prasarana lainnya. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap, mantap! Kabupaten Rotendao terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Rote dan juga Pulau Dao. Kali ini saya sedang menuju ke Pulau Dao yang ditempuh kurang lebih 1 jam menggunakan speedboat. Nah, seperti apa Pulau Dao? Ayo ikuti saya. Kabupaten Rotendao terdiri dari Pulau Rote dan juga Pulau Dao. Pulau Dao berjarak sekitar 10 km barat Temberala. Pulau Dao adalah sebuah pulau kecil yang masuk dalam Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Berada di sisi barat Pulau Rote, Pulau Dao memiliki panorama alam yang indah sekali. Dikelilingi oleh pantai dengan hamparan pasir putihnya yang sangat menakjubkan.
Sahabat jelajah, Kabupaten Rotendao terkenal dengan seni tenunnya. Nah, di Kecamatan Daunuse ini, sebagian besar penduduknya berpengrajin tenun. Penasaran seperti apa? Ayo ikutin channel. Menurut cerita masyarakat setempat, setiap perempuan Dao harus bisa menenun. Kemampuan ini penting dalam kebudayaan mereka. Barangkali sama pentingnya dengan kewajiban kaum lelaki untuk bekerja atau pergi mencari nafkah. Sehari-hari, para perempuan Dao akan menenun di waktu luang, setelah selesai memasak dan juga mengurus keluarga. Kemampuan menenun diajarkan turun-temurun dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak, dari anak ke cucunya si nenek, begitu seterusnya. Wow, halo Ibu, apa kabar? Dengan Ibu siapa? Ibu Dorce. Nah, ngomong-ngomong lagi ngapain Ibu nih? Lagi menenun kain ya. Nah Bu, saya mau bertanya sedikit Bu. Berapa lama Ibu menenun kain selendang ini dengan kain panjang? Ada perbedaan antara yang besar dan yang kecil. Berapa lama? Ini dari proses awalnya dari penyiapan bahan baku sampai finishing 4 hari. Bisa? 14 hari ya? Kalau kain selendang seperti yang saya pakai ini? Kalau selendang itu beda lagi karena itu sekali proses ikat dia bisa 4 lembar. Jadi dia masih agak cepat lagi. Oh, lebih cepat ya. Nah Bu, apa perbedaan kain tenun rote dan juga kain tenun Dao? Ada perbedaan dengan ciri khas masing-masing menentukan daerah itu, daerah rote mana dan selendang. Oh gitu. Yang membedakan apanya nih Bu? Di motif kah? Dari kepalanya, pokoknya masing-masing motif itu punya cerita. Oh, kalau yang satu ini dari Dao seperti ini motif dari Dao ya Bu ya? Ini motif dari Nusa Tenggara. Oh begitu. Pada saat ini Kementerian PDT memang anggarannya masih sangat terbatas, yaitu masih baru sekitar 1 triliun lebih. Oleh karena itu memang perlu strategi khusus dalam rangka melakukan optimalisasi dari anggaran yang sudah dialokasikan ini. Desa tertinggal begitu banyaknya dan kabupaten tertinggal saat ini berdasarkan data terakhir adalah 183. Dan kita harapkan Kementerian PDT dapat mengentaskan minimal 50 kabupaten tertinggal pada akhir 2014. Menteri PDT Pak Helmi Faisal ini telah mengunjungi berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri PDT karena memang daerah-daerah tertinggal, daerah terluar, kalau istilah kami terluar itu harusnya jadi terdepan, ini sangat jarang mendapat kunjungan dari kementerian, khususnya dari menteri, dan mereka sangat senang sekali kalau menteri datang ke daerah-daerah tertinggal ini. Itu bisa kita lihat faktanya di lapangan. Ngobrol-ngobrol nih Pak, harapannya ke depan nih kira-kira Rotendao akan seperti apa Pak? Ya, saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Olga ya, bahwa daerah-daerah terluar dan terdepan ini, maka juga harus terdepan infrastrukturnya, harus terdepan pendidikannya, harus terdepan kesehatannya. Berbagai macam upaya peningkatan ini betul-betul harus menunjukkan sebagai entitas NKRI kita. Kita harapkan tentu berbagai macam stakeholder, apakah investornya, kemudian berbagai macam upaya-upaya peningkatan, kita harapkan menjadi salah satu upaya bagi percepatan Kabupaten Rotendao di masa yang akan datang. Betul, waduh itu diharapkan sekali dan yang pasti kita pasti bangga kalau melihat Rotendao ini menjadi sukses dan makmur. Wah, terima kasih nih Pak obrolannya nih Pak. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Jelajah Daerah Tertinggal dan tampaknya kita sudah sampai di akhir acara. Dan mudah-mudahan berbagai informasi yang tadi kita sampaikan bisa memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita tentang indahnya Indonesia dan berbagai potensi yang dimiliki. Saya Olga Lydia dan saya Helmi Faisal. Bangkitlah daerahku, bangkitlah bangsaku. Sampai jumpa.